Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara Renungan Sarapan Rohani kita, Jemaat Galang Mingyang ABLC. Hari ini Jumat 16 September 2022. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara saya temui ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini atas perkenanan Tuhan kami dapat melewati kegelapan malam dan diizinkan bagi kami untuk menyambut dan memasuki hari yang baik, serta atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri dan boleh kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan menjalani kehidupan, melakukan kegiatan dan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing yang dipercayakan kepada setiap kami ingin dan rindu untuk membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Bapa, tolonglah kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami masing-masing melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kami hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini yang akan menyampaikannya, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat memberitakannya dengan benar seturut kehendak dan maksud Tuhan. Berfirmanlah dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal kedua ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dari bacaan ayat nas hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema, kita bukan lagi orang asing atau pendatang di antara orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang asing atau pendatang menurut pendapat orang awam berarti orang yang tinggal di suatu daerah, tetapi ia berasal dari suatu daerah lain. Jadi orang asing atau pendatang bukanlah warga asli dari daerah tempat mereka tinggal sekarang. Orang asing atau pendatang umumnya bertujuan untuk meningkatkan kehidupannya di negeri orang. Karenanya mereka, orang-orang asing dan pendatang itu, kemudian berbaur dengan masyarakat asli. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dalam surat Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20 memberi kita didikan, ajaran dan nasihat tidak hanya untuk orang-orang Israel pada zaman itu, tetapi juga kepada kita pada zaman ini.
didikan, ajaran, dan nasihat itu diantaranya adalah pertama, kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Secara duniawi memang tidak dapat disangkal bahwa kita adalah orang asing dan orang pendatang di dunia ini. Kita datang di dunia untuk sementara. Kemudian kita akan meninggalkan dunia yang fana pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukanlah orang asing atau pendatang. Kita bukanlah orang percaya yang percaya kepada Tuhan hanya pada sewaktu-waktu, kemudian meninggalkan Dia dan percaya pada ilah-ilah dunia. Kita adalah orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa sudah dari mulanya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkannya bukan menjadi orang asing atau pendatang dalam keluarga orang percaya. Dia sudah memilih dan menetapkan dan memanggil kita menjadi bukan orang asing dan orang pendatang di gereja Tuhan. Seperti firman Tuhan pada awal ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita bukanlah orang asing atau pendatang dalam keluarga orang percaya. Kita bukanlah orang asing atau pendatang di gereja Tuhan. Mengapa? Karena kita dan semua orang percaya adalah sesama anak-anak Allah. Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 26 berbunyi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi apabila kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bukanlah menjadi orang asing. Kita adalah sesama anak-anak Allah karena iman kita kepadanya. Maka imanilah bahwa kita adalah saudara dan bukan orang asing atau orang pendatang di antara kita dan di antara sesama orang-orang percaya. Nasihat kedua, kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pada akhir ayat 19 Efesus 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Firman Tuhan ini kita mendapati bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita adalah sahabat, keluarga dari orang-orang percaya, dan satu anggota keluarga jemaat Allah yang kudus. Percayalah dan imanilah bahwa kita sebagai pendatang dan orang asing yang menumpang hidup di dunia untuk sementara. Namun kita bukanlah orang asing atau pendatang dari orang-orang kudus. Karena kita adalah umat yang sudah dipilih, dipanggil, dan ditetapkannya menjadi anak-anak Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Nasihat ketiga yaitu kita adalah keluarga Allah yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Alkitab menyatakan bahwa kita adalah keluarga Allah, keluarga Tuhan Allah kita, keluarga Tuhan yang dibangun di atas dasar
para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus anak tunggal Allah, Bapa sebagai batu penjuru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita sangat percaya bahwa semua pribadi di antara kita bukanlah orang asing dan orang pendatang di lingkungan orang-orang kudus, melainkan saudara sewarga dengan orang-orang kudus di seluruh muka bumi. Kita juga percaya bahwa semua pribadi di antara kita adalah anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang kokoh dan kuat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa semua pribadi di antara kita bukanlah orang asing dan orang pendatang di lingkungan orang-orang kudus dan orang percaya. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa kita bukanlah orang asing dan orang pendatang di antara orang percaya, melainkan saudara sewarga dengan orang-orang kudus di seluruh muka bumi, karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, sudah memberikan penghiburan, perlindungan, dan keselamatan yang aman, lebih aman dan sangat aman kepada kita. Dan berbahagialah kita yang percaya bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang kokoh dan kuat. Karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar, kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami bukanlah orang asing dan pendatang di antara orang-orang kudus dan orang percaya, melainkan kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar yang kokoh dan kuat, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kami bersyukur serta berterima kasih ya Tuhan atas kasih setia dan kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan, perlindungan dan keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang Tuhan telah percayakan dan siapkan bagi kami masing-masing. Kami mohon pimpinan Roh Tuhan yang kudus menolong kami, memberi kekuatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga dapat melakukan serta menyelesaikan dengan baik seturut kehendak Tuhan dan dibuatnya berhasil. Jauhkan kami dari segala godaan dan mara bahaya. Berikanlah pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.